Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali ya dalam pembelajaran IPA pada bagian ketiga, yaitu kita akan membahas materi tentang asas Black. Kemudian nanti dilanjutkan dengan bagian keempat terkait pengaturan suhu tubuh pada manusia dan hewan, dan juga teknologi yang memanfaatkan konsep kalori kelimanya. Oke, yang pertama tentang asas Black. Apa itu asas Black? Asas Black ini secara matematis atau secara ilmiah, secara definisi itu kan adalah banyaknya kalori yang dilepas ya sama dengan banyaknya kalori yang diterima. Jadi selalu sama baik yang dilepas atau yang diterima. Artinya cara matematis ditulis Q lepas sama dengan Q terima. Ya seperti itu sederhananya untuk perumusan matematis dari asas Black ya. Oke, kita simak dulu video ini. Pada tahun 1761, Joseph Black berhasil mengamati fenomena tentang perpindahan kalor. Prinsip bagaimana perpindahan kalor dikenal sebagai asas Black. Perhatikan peristiwa berikut. Air dalam botol yang memiliki temperatur lebih rendah dituangkan ke dalam gelas. Kemudian air dalam teko yang memiliki temperatur lebih tinggi dituangkan juga ke dalam gelas. Setelah itu, air yang bertemperatur rendah dan air yang bertemperatur tinggi dicampur dengan cara diaduk. Ketika air yang berbeda temperatur dicampur, maka air akan terasa hangat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Berikut penjelasannya. Ketika dua zat yang berbeda temperatur dicampur atau disentuhkan, maka akan terjadi aliran energi atau perpindahan energi dari benda yang bertemperatur tinggi ke benda yang bertemperatur rendah. Aliran energi atau perpindahan energi ini adalah kalor. Artinya, zat yang bertemperatur tinggi melepaskan kalor, kemudian kalor tersebut diterima oleh zat yang bertemperatur rendah. Hal ini akan terjadi secara terus-menerus, sehingga lama-kelamaan temperatur pada kedua zat tersebut akan sama. Saat kedua temperatur zat sama, maka sudah tidak ada lagi aliran energi atau perpindahan energi yang terjadi. Secara matematis, Q lepas sama dengan minus Q terima. Dengan Q lepas adalah jumlah kalori yang dilepas oleh suatu zat. Sedangkan Q terima adalah jumlah kalor yang diterima oleh suatu zat. Tanda negatif menunjukkan terjadi perpindahan kalor karena kalor meninggalkan zat yang bertemperatur tinggi. Jadi, konsep inilah yang disebut dengan asas Black. Secara rinci, asas Black berbunyi sebagai berikut. Pertama, jika dua buah benda yang berbeda temperatur dicampurkan, maka benda yang bertemperatur tinggi memberi kalor pada benda yang bertemperatur rendah, sehingga temperatur akhirnya sama. Kedua, jumlah kalor yang diserap benda bertemperatur rendah sama dengan jumlah kalor yang dilepas benda bertemperatur tinggi. Oke, itu adalah rekaman ya video terkait asas Black. Jadi di sana perbedaannya ada perumusan matematis negatif. Kalau di sini tidak disebutkan ya, kenapa? Ya tadi karena itu menunjukkan perpindahan kalor. Tapi kalau dituliskan secara matematis, perhitungan kita gunakan rumus yang ini ya. Oke, kita lanjut pada sesi berikutnya, mudah-mudahan paham ya tentang konsep asas Black. Jadi asas Black itu tadi percampuran dari buah-buah benda yang berbeda suhunya, misalkan air dingin dengan air yang panas dicampurkan maka airnya menjadi air hangat. Seperti itu ya. Kita lanjutkan pada poin yang keempat. Bagaimana sih pengaturan suhu tubuh pada manusia dan hewan? Di sini contohnya yaitu pada manusia saja ya. Nah, pada manusia ini ketika pada udara yang dingin, bagaimana sih pembentukan panas tubuhnya pada udara yang dingin ini? Yaitu dengan cara manusia itu menggigit. Jadi menggigit itu sebuah perilaku yang dilakukan karena apa? Karena adanya proses metabolisme yang lebih lanjut ya, yang melalui kerutan otot-otot kulit tubuh kita ya. Ketika pembentukan panas tidak cukup untuk mempertahankan suhu tubuh. Jadi karena tidak cukup untuk mempertahankan suhu tubuh, pembentukan panas yang ada dalam tubuh, maka
Cara lainnya adalah dengan menggigil, yaitu mengkerutkan otot-otot lurik tubuh kita. Jadi pori-porinya mengecil agar tidak ada udara yang dingin masuk ke dalam tubuh. Jadi dengan cara mengkerutkan agar tadi untuk mempertahankan suhu tubuh karena pembentukan panasnya tidak cukup. Kemudian yang kedua, ketika kita berolahraga nih, kenapa tubuh kita berkeringat ya? Nah ini contoh, ini gambarnya ya. Tubuh kita berkeringat, kenapa? Karena keringat ini bisa mengeluarkan panas yang ada dalam tubuh ya. Kenapa bisa dikeluarkan panas dalam tubuh ya? Tadi untuk menyeimbangkan suhu tubuh kita agar suhu tubuh kita itu turun. Ketika tubuh berkeringat, cuaca yang sangat panas atau panas saat berolahraga, maka cara menyeimbangkan suhu tubuh kita agar menjadi kembali yaitu dengan cara berkeringat, yaitu dengan menguapkan atau mengeluarkan suhu panas yang ada dalam tubuh kita, sehingga suhu tubuh kita nanti akan menurun. Seperti itu ya pengaturan suhu tubuh yang ada dalam tubuh manusia. Oke, selanjutnya slide kelima ya, ini contoh teknologi yang memanfaatkan konsep kalor ya. Yang pertama ada yang disebut dengan AC, air conditioner ya, atau pendingin ya, atau air cooler juga ada, contohnya sama ya, juga menggunakan konsep kalor, di mana misalkan suhu dalam ruangan itu sangat panas, untuk menyeimbangkan suhunya, bukan panas ya, gerah, yang menyebabkan gerah juga, itu bisa didinginkan dengan memasukkan udara dingin dari dalam AC, yaitu dengan meniupkan udara dingin dalam AC. Begitupun ketika ada suhu yang tinggi, suka ada biasanya pembuatan air kolam yang masih pancuran ini. Fungsinya untuk apa? Untuk mendinginkan juga suhu yang ada di sekitar bangunan itu ya, karena fungsi air ini untuk mendinginkan suhu dari terik panasnya matahari ya, seperti itu. Kemudian ada juga contoh lainnya, itu pot in pot atau tempayan di dalam tempayan atau pot di dalam pot. Itu fungsinya untuk apa? Ini juga sama sebenarnya, untuk mendinginkan makanan yang ada di dalam pot ini ya, dengan cara apa? Memasukkan pot di dalam pot itu sendiri. Ini sebenarnya konsepnya kebaikan dari termos ya. Ini dia mana memasukkan air ya, di sisinya untuk mendinginkan buah-buahan dan lain sebagainya, atau masakan-masakan seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada penjelasan saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.